I call you Rose, 'cause your fragrance takes over the room. Darling. SMA Negeri 8 Samarinda adalah sekolah yang sudah berdiri selama 33 tahun, dan ini adalah sekolah yang tidak terlalu besar, tetapi sekolah ini kami selalu berusaha untuk mendukung anak-anaknya tetap prestasi. Sekolah ini hanya terdiri dari 18 rombel, 10 kelas 10 itu ada 6 rombel, kelas 11 6 rombel, dan kelas 12 ada 6 rombel. Sekolah ini terletak di area yang cukup sibuk ya, karena di dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, itu terminal, pelabuhan, dan lingkungan-lingkungan masyarakat yang memang daerah-daerah yang banyak pekerja yang memerlukan tenaga yang cukup banyak, seperti pergudangan dan daerah-daerah pom bensin, pergalian pasir, dan mal besar daerah sini. Sekolah ini sudah mendapat predikat sekolah sehat, pernah mendapat predikat sekolah sehat itu 10 besar nasional, kemudian juga sekolah adiwiyata tingkat nasional, kemudian juga sekolah SSK, ya, sekolah siaga kependudukan yang sudah mencapai level paripurna. Sesuai dengan visi misi sekolah SMA 8 Samarinda, yaitu unggul, cerdas, berprestasi di dalam bidang IPTAK dan IPTEK, sehat dan berwawasan global, serta peduli terhadap lingkungan. Artinya, siswa-siswa di sini tidak hanya dituntut untuk dari segi IPTEK-nya saja, tetapi lebih utama dan utama adalah IMTAK-nya. Jadi ada keseimbangan antara kemampuan kognitifnya, kemampuan intelektualnya, juga dengan perbaikan akhlaknya. Di sekolah ini memang sangat-sangat mendukung namanya pengembangan atau pendidikan karakter, yang kami meyakini bahwa adalah tujuan sekolah kami untuk mengantar anak-anak memiliki 8 dimensi profil lulusan. Sekolah tidak memiliki program unggulan yang khusus, tetapi sekolah melihat kebutuhan dan mendukung program-program yang ada dari kementerian, baik itu levelnya nasional maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, membantu mendukung program-program yang direncanakan oleh kementerian maupun Dinas Pendidikan. Nah, kami ini sekolah sudah memiliki prestasi, artinya pernah menjadi atau pada tahun 2021 adalah sekolah pertama yang menerapkan kurikulum merdeka, dan itu melalui seleksi. Dan hanya ada 3 sekolah pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka di Kalimantan Timur, dan di Indonesia itu ada kurang lebih 200-an. Jadi di Kalimantan Timur hanya ada 3, dan salah satunya adalah SMA Negeri 8 Samarinda. Pada saat sekolah lain belum melaksanakan, kami sudah mengawali itu dan sudah meluluskan 2 angkatan, dan tahun ajaran ini insya Allah adalah angkatan yang ketiga lulus dengan kurikulum merdeka. Dan program kami yang paling utama adalah membina karakter, itu yang paling utama. Kami selipkan di semua unsur, di semua lini, baik itu di dalam kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, juga co-kurikuler. Jadi pengembangan karakter adalah yang paling utama bagi kami. Itu adalah program-program unggulan kami yang sebetulnya itu akan bercabang banyak ya ke semua lini kegiatan yang ada di sekolah. Ya, menghadapi tantangan di era digital ini ada plus minusnya. Artinya kita mulai dari guru yang harus juga menyesuaikan. Dimulai dari guru, artinya siswa ini kan menari tergantung genderang gurunya. Jadi kalau gurunya itu menabuhkan genderang, itu harus diikuti oleh siswa yang kita sesuaikan dengan zamannya, karena memang kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Sekarang eranya sudah era digitalisasi, dan guru juga harus menyesuaikan. Artinya guru harus menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital, dan itu akan sangat sesuai dengan masanya atau eranya anak-anak saat ini. Namun juga tetap harus bijak.
Artinya digitalisasi ini tidak hanya membawa hal-hal yang positif, tetapi juga hal-hal yang negatif. Jadi bagaimana sekarang anak-anak ini memanfaatkan digitalisasi ini atau era digital ini, memanfaatkan hal-hal yang berbau digital itu dengan bijak dan dengan benar. Itu yang paling penting. Karena bisa saja kecanggihan-kecanggihan yang ada itu malah dimanfaatkan anak, tidak membuat mereka lebih cerdas, mereka lebih kreatif, mereka lebih inovatif, tapi membuat mereka lebih mati dalam kreativitas karena mereka sudah bisa menggunakan AI, apa-apa dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya artificial intelligence, tapi tidak mendukung atau tidak membuat mereka itu lebih ke pengembangan potensi diri. Itu yang kita perlu bijak. Artinya tidak hanya sekedar memberikan tugas atau berkegiatan, memberikan pembelajaran yang betul-betul berbasis digital, tetapi bagaimana digitalisasi tadi itu tidak mematikan kreativitas, baik itu guru maupun siswa. Seperti itu. Ya, sekolah sangat mendukung tidak hanya yang di akademik tapi juga non akademik, karena walau bagaimanapun kita kan menerapkan pemahaman tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Tidak semua anak itu unggul dalam hal akademik. Banyak juga anak-anak yang tidak unggul tapi juga yang non akademik seperti di olahraga, seni. Jadi hal-hal yang sifatnya anak-anak banyak yang kinestetiknya. Dan sekolah berusaha untuk mengakomodir itu, artinya di akademik sekolah memberikan keleluasaan anak-anak, membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka di bidang-bidang akademik. Jadi ada mata pelajaran, memberikan mereka ruang untuk mengikuti lomba-lomba yang berhubungan akademik, dan memberikan mereka juga ruang dan kesempatan mendukung mereka itu juga dalam hal anggaran, dana, melalui dana BOS untuk berkegiatan yang berhubungan dengan hal-hal non akademik. Banyak anak-anak sekarang yang mengikuti Popda, ya, yang mengikuti klub, itu kita dukung selama itu sesuai dengan prosedur yang ada. Pengembangan itu tentu saja itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat nilai plus lah bagi mereka, yang tidak semua anak bisa. Namun kita tetap harus meyakinkan kepada mereka bahwa mereka setidak-tidaknya tidak boleh mengabaikan salah satunya. Ya, karena skills itu ada, tapi juga ada batasannya. Tapi yang namanya ilmu yang sifatnya akademik itu dia long lasting, artinya bertahannya lebih lama. Ya, seperti kalau mereka senang menyanyi, kalau ada masalah dengan dengan tubuh kesehatan, bisa saja itu akan hilang. Kalau dia mempunyai olahraga, ada masalah dengan kesehatan fisik juga bisa akan mengganggu. Jadi artinya mereka tetap tidak fokus mengembangkan salah satu yang mereka sesuai dengan keahlian mereka, tetapi juga tidak mengabaikan yang lain. Itu yang paling penting. Jadi kedua-duanya memang sangat mendapatkan dukungan. Iya, besar harapan Bapak Ibu guru, ya, terutama saya sebagai kepala sekolah, anak-anak ini bisa keep up, ya, bisa menjalani atau menghadapi tantangan yang ada di dunia luar sana. Karena di dunia luar sana itu tidak seindah drama-drama yang ada di TV dan tidak semudah seperti apa mereka lakukan di sekolah. Karena di sekolah itu kan mereka masih dibimbing, ya. Kalau di luar mereka sudah lepas, dan itu yang paling penting. Artinya pada saat kita mendidik mereka di sekolah, kita menyiapkan mereka untuk siap nanti di luar, ya, di masyarakat. Nah, sekolah hanya bisa memfasilitasi mereka dengan miniatur kehidupan di luar, ya. Jadi pembelajaran dalam, mengembangkan potensi, mengembangkan skill yang ada. Dan itu yang paling utama adalah pengembangan karakter. Karena di luar sana itu orang lebih akan melihat karakternya terlebih dahulu daripada keilmuan yang mereka kuasai. Jadi harapan sekolah itu adalah anak-anak
bisa tahu arahnya kemana, bisa tahu dia maunya kemana, dan dia bisa tahu bagaimana harus mencapai itu dan bagaimana harus melaksanakannya. Jadi menjadi anak-anak yang tahu maunya sendiri. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan karena disuruh. Jadi anak-anak itu yang tahu maunya dan mengerti, paham bagaimana untuk menjalani atau mencapai apa yang diinginkannya, apa yang dimauinya itu. Itu yang paling penting. Anak itu sadar, dia paham dengan dirinya dan mengenali dirinya. Itu yang paling mengenali dirinya sendiri. Sehingga mereka tahu arahnya kemana. Jadi kalau anak-anak tidak sudah terlalu banyak teori, tetapi dari hal yang sangat kecil, tidak, kalau mereka mau kuliah, apakah mereka itu mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ataupun di dunia kerja, semua yang paling utama adalah modal karakter, mandiri, kedisiplinan, itu yang paling penting. Bukan ilmunya itu nanti ngikutin, tapi sikapnya, mandirinya, sikap disiplinnya yang membuat mereka tangguh, itu yang paling penting. Yang lainnya itu hanya mengikuti gitu. Baik, Bapak, pertanyaan pertama, bagaimana sekolah mendukung pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa dalam kegiatan sehari-hari? Melatih kedisiplinan siswa di sekolah SMA Negeri 8 Samarinda. Di setiap harinya ada jadwal masuk ke dalam kelas, ada namanya pra belajar. Masuk sekolah itu di pukul 7.15. Selanjutnya setiap pra belajar menghususkan semua siswa itu mengikuti pra belajar. Nah, apabila ada yang tidak mengikuti di waktu tersebut atau datang ke sekolah melewati dari jamnya, jam 7.15, maka dia akan diberikan kesempatan untuk belajar di tempat yang dijaga oleh guru yang piket. Misal dia juga diberi kesempatan untuk, kalau yang beragama Islam, mengaji atau kegiatan yang lain, misal dengan melakukan bersih-bersih seperti itu. Lalu Pak, apa saja sih program atau kegiatan kesiswaan yang menjadi unggulan di sekolah SMA Negeri 8 Samarinda ini, Pak? Kalau unggulan yang paling sering diikuti dan banyak peminatnya yang sampai saat ini itu adalah ke ekskul paskibra, dan itu juga banyak menghasilkan menghasilkan juara-juara yang diikuti. Baik, lalu bagaimana sekolah memfasilitasi bakat dan minat siswa di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan organisasi? Contohnya tadi juga ada Paskibra ya, Pak. Ya, Itu bagaimana Pak memfasilitasi bakatnya? ya, memfasilitasi bakat non akademik itu ada beberapa ekskul yang ada, sehingga siswi itu bisa menyalurkan bakat minatnya yang di bidang non akademik, ya, seperti itu. Nah, terus ada juga yang punya keterampilan di bidang tenis meja, ada yang lari. Nah, ini ada beberapa atlet dari SMA 8 yang saat ini mengikutinya. Terus ada juga dari sepak bola. Dari sepak bola ini kemarin sampai saat ini dia bergabung di klub Pusam. Wow, Ya. luar biasa Pak ya. Luar biasa siswa dan siswi Iya. SMA 8 Pak ya. Lalu untuk tantangan nih Pak, apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam pembinaan siswa dan bagaimana sekolah itu mengatasinya Pak? Ya, tantangannya karena SMA 8 ini adalah sekolah yang siswa-siswinya itu dari berbagai macam karakter. Bisa dari karakter tempat tinggalnya yang berbeda, ada juga pergaulannya. Ya, kalau karakter dari tempat tinggal SMA 8 ada yang terdekat dengan sekolah SMA 8 itu ada terminal, ada pelabuhan, ada namanya yang terdekat itu ada namanya Pasiran. Jadi orang-orang yang di daerah tersebut itu namanya untuk pergaulannya
itu bebas. Nah, ada juga di lingkungan perumahan. Nah, lingkungan perumahan juga ada. Jadi SMA 8 ini dikelilingi dari yang perumahan, khusus perumahan, ada yang dari lingkungan-lingkungan yang pergaulannya bebas seperti itu. Nah, untuk cara penanganannya kita ya tadi ada berbagai macam cara penanganan. Penanganan pertama tadi kalau ada permasalahan kita bisa dengan cara persuasif pertama. Persuasif itu memanggil anaknya langsung, menegur anaknya langsung. Kedua, memanggil orang tuanya, memberikan peringatan-peringatan. Selanjutnya kalau tidak bisa sama sekali, maka kita memberikan kebebasan anak tersebut untuk mencari tempat atau sekolah yang lain. Sangat ketat ya Pak Luna Iya, ya. Demi apa kebaikan siswa juga iya. Pak ya. Baik, yang terakhir Bapak, menurut Bapak bagaimana peran OSIS dan organisasi siswa lainnya dalam membangun kepemimpinan serta tanggung jawab di kalangan siswa? Ya. OSIS mempunyai peran penting kepada teman-temannya yang sebaya. Ya. Kepemimpinan OSIS itu sangat mempengaruhi kepada teman-temannya. Kalau pemimpinnya di OSIS, ketua OSIS terkhususnya ketua OSIS tidak bisa memimpin dan mengarahkan teman-temannya, maka yang terjadi adalah kebebasan siswa. Tapi OSIS di sini memberikan contoh sebagai seorang pemimpin untuk bisa diajak membawa teman-temannya bagaimana sih ada di sekolah SMA 8, dan di SMA 8 pun bisa sama-sama melatih diri dari orang-orang atau siswa-siswi yang ada di sini. Seperti itu. Oh ya, motivasinya biar anak-anak Semapan itu punya jiwa kepemimpinan dan disiplin yang sangat tinggi. Terus terang Bu Rere ini tahun ke-9 Bu Rere pegang pembina ekskul Paskibra. Jadi semoga kedepannya Paskibra semakin jaya aja. Yang lebih diutamakan di situ sih nilai sportivitasnya, karena di Paski itu kita bisa membangun bagaimana caranya mereka punya disiplin tinggi, terus punya empati dan simpati terhadap sesamanya. Jadi lebih ke sportivitas. Untuk membuat mereka biar jadi kompak, mereka setiap angkatan harus punya visi dan misi. Mereka setiap angkatan punya tim tersendiri. Jadi kalau ada tingkat punya masalah, itu yang menyelesaikan angkatan mereka. Kalau kakak tingkat yang punya masalah, itu yang berurusan angkatan mereka. Kecuali misalnya nih di saat latihan ada yang bermasalah di bawah, di adik angkatan gitu. Berarti yang punya kuasa adalah Pak Lur dan Bu Lurnya. Di luar dari kegiatan. Sebenarnya tantangan itu lebih ke mengatur waktunya, karena kan sekolah kita untuk kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berbau kokurikuler, tidak berbau ekstra, itu agak susah. Jadi kita ambil waktunya ya mau tidak mau harus di luar jam sekolah, seperti itu. Kalau misalnya dukungan dari sekolah, ya kita cuma dapat dukungan misalnya kalau kita ada lomba dan sebagainya, itu dari segi itu aja. Membentuk karakter ya, Paskib itu sangat membentuk sekolah kita, terutama di SMA Negeri 8 Samarinda, karena dari dulu Paskib itu yang menjadi ikonnya. Kalau kita mau terus terang, Paskib jadi ikonnya karena sekolah kita dipandang orang dari segi kedisiplinannya itu karena paskinya yang sudah kita ini sudah tahun ke-20 berapa ya, Paski itu tahun ini ke-21 kalau nggak salah. Jadi kalau dikatakan perannya penting untuk membangun kedisiplinan sekolah, iya. Untuk itu kami bikin grup orang tua.
Jadi kalau setiap kegiatan kita akan share ke orang tua. Kalau misalnya ada lomba kita akan share juga apa kendala kita. Misal nih kendala kita ternyata di bagian transportasi dan konsumsi. Jadi kami akan bicarakan langsung ke grup orang tua bahwa ini kami kekurangan di sini. Karena sekolah hanya bisa membacking di sini. Jadi keterlibatan sekolah dan orang tua itu sangat penting bagi kami. Setelah pandemi ini adalah tahun kelima, Paskib baru bisa berjaya kembali. Semoga tahun depan lagi ada lagi jempolan-jempolan yang bisa lolos ke kota dan provinsi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk alasan saya mengikuti Eskul Paskibra ini, saya ingin melatih kedisiplinan saya, fisik, dan mungkin mencari teman baru. Pengalaman pertama kali saya waktu masuk ke Eskul Paskibra tuh seru karena kita dapat mendapatkan teman baru dari kelas-kelas lain, terus juga kita dapat materi baru tentang tentang baris berbaris yang hal-hal dasar yang diajarkan oleh kakak-kakak senior. Untuk hal yang paling berkesan pada saat saya mengikuti kegiatan Paskibra ini seperti peraturan-peraturan yang ada di Eskul Paskibra ini, seperti kalau ketemu kakak tingkat kita harus hormat, berkata siap, dan yang lain-lain. Itu saja. Kalau perihal disiplin itu kayak disiplin waktu dan punya tanggung jawab atas kerjaan yang telah diberikan oleh kakak-kakak tingkat ataupun dari bidang kita masing-masing. Kayak pas ngadain lomba kan kita jadi panitia. Terus kita kan punya bidang masing-masing juga. Nah itu kita punya tanggung jawab atas kerjaan bidang-bidang tersebut. Jadi untuk saya membagi waktu dari Eskul Paskibra dan pembelajaran di sekolah, yaitu untuk latihan Paskibra itu kita pulangnya dari pulang sekolah sampai jam 5:30. Nah, agar kita bisa mendapatkan space waktu pembelajaran yang lumayan banyak, saat pulang kita memang harus langsung pulang, tidak usah mampir-mampir kemana lagi, dan langsung bersih dan lanjut belajar di rumah. Pasti ada di setiap latihan, pasti pernah ngerasa kesulitan. Nah kalau untuk cara mengatasinya ya kita harus belajar dan terus belajar supaya bisa mengatasi kesulitan yang kita rasakan. Harapan saya setelah mengikuti Eskul Paskibra yaitu semoga saya dapat menjadi orang yang disiplin dalam waktu dan juga bertanggung jawab. Harapan saya untuk Eskul Paskibra di SMA Negeri 8 Samarinda yaitu semoga Paskibra SMA Negeri 8 Samarinda dapat selalu membanggakan nama sekolah dan juga adik-adik tingkat saya dapat lebih banyak mengikuti Eskul ini. Harapan saya ketika saya sudah mengikuti Eskul Paskibra ini, semoga apa yang saya harapkan bisa terwujud seperti lebih disiplin, lebih menjaga solidaritas lagi, dan lebih banyak pengalamannya lagi. Dan untuk kedepannya semoga Eskul Paskibra ini lebih maju lagi dan lebih jaya lagi. Paskibra Semapan Jaya, jaya, jaya! Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over